Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Kak Kamil. Kita masih belajar matematika wajib kelas 10 bab persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Sebelumnya kita udah belajar beberapa hal, oke? Nah, di video kali ini kita akan ngebahas persamaan nilai mutlak. Ini video ketiga yang ngebahas tentang persamaan nilai mutlak. Oke, pastikan sebelum nonton video ini, kalian udah belajar video-video sebelumnya, biar nanti benar-benar mengerti apa yang Kak terangkan. Oke? Sip. Semangat belajar. Sebelumnya, kita sudah belajar definisi nilai mutlak. Nilai mutlak X itu bisa berarti sama dengan X atau bisa berarti sama dengan min X. Nilai mutlak X sama dengan X itu untuk X yang besar sama 0. Sementara nilai mutlak X sama dengan min X ini berlaku untuk X kecil dari 0. Nah, hal yang sama juga berlaku kalau X ini kita ganti jadi sebuah persamaan. Oke? Ini yang kita pelajari dulu di awal. Terus kita juga udah belajar juga kalau seandainya bentuknya kita ubah. Misalkan nggak cuma sekedar nilai mutlak X, tapi nilai mutlak AX tambah B. Maka nilai mutlak AX tambah B ini juga sama. Bisa diartikan yang pertama sebagai AX tambah B atau sebagai min AX tambah B. AX tambah B sama dengan AX tambah B, nggak ada yang berubah. Kita hanya menghilangkan tanda mutlaknya saja. Ini berlaku untuk AX tambah B yang bernilai besar sama 0. Sementara dia kita kasih min di luarnya, ini berlaku untuk AX tambah B yang kecil dari 0. Oke? Nah, kali ini kita akan bahas bentuk terakhir dari persamaan nilai mutlak. Bentuk 4. Ini biasanya bentuk yang paling lama ngerjainnya. Oke. Bentuk 4 ini persamaannya berbentuk nilai mutlak AX tambah B ditambah nilai mutlak PX tambah Q ditambah C sama dengan 0. Apa bedanya dari bentuk yang sebelum-sebelumnya? Ini ada dua tanda mutlaknya, oke? Ada dua yang di dalam nilai mutlak. Yang pertama sama yang kedua ini persamaannya beda. Kemudian di luar tanda mutlak ada angka juga yang nggak punya tanda mutlaknya, yang nggak berada di dalam tanda mutlak. Nah, untuk menyelesaikannya, maka kita perlu benar-benar paham definisi dari nilai mutlak ini. Contoh, misalkan kita langsung bahas ke contohnya aja. Contoh, misalkan kita punya persamaan. Nih contoh nomor 1. Kita punya persamaan nilai mutlak 2X ditambah nilai mutlak X kurang 6 dikurang 9. Ini sama dengan 0. Ini contoh yang pertama. Nah, gimana cara kita menyelesaikannya? Bentuk ini penyelesaiannya agak sedikit berbeda dari sebelumnya. Dan ini agak sedikit lebih panjang. Yang pertama, kita cari dulu nilai X yang mengakibatkan masing-masing nilai mutlak ini bernilai 0. Atau masing-masing kita nolkan isi dalam nilai mutlaknya. 2X sama dengan 0. Kalau kita bagi 2, maka dapatnya X sama dengan 0. Oke? Terus yang ini juga, X kurang 6 sama dengan 0. Kalau min 6-nya pindah ke kanan, maka jadinya X sama dengan 6. Ini nilai X yang mengakibatkan masing-masing nilai mutlak ini akan jadi 0 isinya. Terus, habis ini kita buat garis bilangan. 0 sama 6, maka yang di kiri itu nanti adalah 0, yang di kanannya adalah 6. Nah, berdasarkan angka-angka di garis bilangan ini, maka kita akan punya 3 daerah. Daerah pertama yang ada di kirinya 0, daerah kedua yang berada di antara 0 sama 6, dan daerah 3 yang berada di kanannya 6. Oke? Nah, kita
kita cari nilai X yang sesuai untuk masing-masing daerah. Untuk daerah pertama ini itu berada di kirinya 0. Kalau di kiri 0 berarti X-nya lebih kecil dari 0. Jadi daerah pertama untuk X yang kecil dari 0. Oke? Kalau X-nya kecil dari 0, akibatnya kalau X-nya kecil dari 0, maka si 2X ini akan bernilai kecil dari 0 juga. Misalkan X-nya min 1, kecil dari 0, ya misalkan min 1. 2 kali min 1, 2X, 2 kali min 1 jadi min 2. Kecil dari 0 nilainya. Terus, untuk X kecil dari 0, maka X kurang 6, persamaan yang ada di dalam tanda mutlak yang kedua, itu juga akan kecil dari 0. X-nya tekan tadi contohnya min 1. Min 1 kurang 6, min 7. Jadi negatif, kecil dari 0 juga. Karena kedua-duanya kecil dari 0, si 2X-nya kecil dari 0, maka persamaan ini ketika kita hilangkan nilai mutlaknya, nilai mutlak 2X untuk 2X kecil dari 0, dia akan jadi min 2X. Oke? Sesuai dengan definisi nilai mutlak, AX tambah B akan menjadi min AX tambah B untuk AX tambah B yang kecil dari 0. Otomatis, nilai mutlak 2X akan menjadi min 2X untuk 2X yang kecil dari 0. Oke? X kurang 6, ini kan tambah X kurang 6, X kurang 6, nilai mutlak X kurang 6, karena X kurang 6-nya kecil dari 0, akan menjadi min X kurang 6. Oke? Ini karena dua suku, Kak kasih kurung. Paham sampai sini? 2X karena kecil dari 0, maka nilai mutlak 2X ditulis min 2X. X kurang 6, karena kecil dari 0 juga, maka nilai mutlak X kurang 6 akan ditulis min X kurang 6. Terakhir, kurang 9 sama dengan 0. Tinggal kita selesaikan ini. Nih, Kak kurung juga, biar nanti jelas. Oke? Minnya kalikan dalam. Min 2X, ini minnya kalikan dalam juga, tambah, lalu ketemu min, nanti jadinya min kali X, min kali min 6 jadi plus 6, kurang 9 sama dengan 0. Min 2X kurang X, min 3X. 6 kurang 9, min 3 sama dengan 0. Min 3-nya pindah, min 3X sama dengan 3. Lalu ini kita bagi min 3, maka hasilnya X sama dengan 3 bagi min 3, min 1. Nah, sekarang cek. Di sini mintanya X kecil dari 0. Oke? Yang X yang kita peroleh adalah X sama dengan min 1. X kecil dari 0 ini, yang paling atas ini, nanti digunakan untuk menguji X yang kita peroleh apakah cocok atau tidak. X yang kita peroleh min 1. Di sini daerah 1 ini untuk X kecil dari 0. Benar nggak min 1 ini kecil dari 0? Iya, benar. Oke? Maka ini jawabannya benar. Sekarang daerah kedua. Di daerah kedua, ini X-nya terletak antara 0 sampai 6. Maka ditulis 0 kecil sama X kecil dari 6. Oke? Yang kalau X-nya lebih besar dari sebuah angka, nanti pakai sama dengan. Ini kan pakai sama dengan nih kalau besar. Nah, 0 kecil sama X kecil 6. Misalkan X-nya ambil salah satu angka di antara 0 sampai 6, angka 1 misalkan. Kalau X-nya 1, maka akibatnya 2X akan lebih besar dari 0. Oke? X-nya 1 nih. 2 kali 1, 2. Ya, besar dari 0. Kalau X-nya 1, maka X kurang 6, jadinya 1 kurang 6. Min 5. Hasilnya kecil dari 0 nanti jadinya. Oke? Karena 2X-nya besar dari 0, maka nilai mutlak 2X nanti akan ditulis ya 2X saja. Oke? Kalau dia besar dari 0, nilai mutlak 2X ya 2X. Terus ditambah, karena X kurang 6-nya kecil dari 0, X kurang 6-nya kecil dari 0, maka nilai mutlak X kurang 6 nanti akan jadi min X kurang 6. Oke, dikurang 9 sama dengan 0. 2X, minnya kalikan dalam, ini plus ketemu min kan jadi min. Kalikan ke X, min X. Min kalikan ke min 6, tambah 6. Dikurang 9 sama dengan 0. 2X kurang X, X. 6 kurang 9, min 3 sama dengan 0. Min 3-nya pindah kanan, jadinya X sama dengan 3. Nah, sekarang kita cek. Tadi katanya X-nya terletak antara 0 sampai 6. X yang kita peroleh hasilnya 3. Benar nggak 3 itu terletak antara 0 sampai 6? Iya, benar. Oke.
Sekarang yang terakhir, daerah 3. Daerah 3 ini itu ada di kanannya 6. Kalau di kanan 6, berarti X-nya lebih besar dari 6. Ini pakai tanda sama dengan. Kalau X-nya lebih besar dari 6, misalkan angkanya 7, maka akibatnya 2X ya bernilai positif. 2 kali 7, 14. Terus X kurang 6, X-nya tadi kita ambil 7 ya. 7 kurang 6, positif. Besar dari 0 juga. Karena dua-duanya besar dari 0, maka nilai mutlak 2X tetap ditulis 2X. Nilai mutlak X kurang 6, ya karena dia positif, ya tetap X kurang 6. Oke, dikurang 9 sama dengan 0. 2X ditambah X, 3X. Min 6 kurang 9, min 15 sama dengan 0. 3X sama dengan 15. Kalau ini kita bagi 3, berarti X sama dengan 5. Nah, sekarang kita cek lagi cocok atau tidak. Ini di daerah 3 bilangnya X-nya itu besar sama 6. Sementara X yang kita peroleh sama dengan 5. Apakah 5 itu lebih besar dari 6? Enggak. Oke? Jadi ini, ya X sama dengan 5 ini enggak cocok. Kenapa? Karena harusnya daerah 3 itu X-nya besar dari 6. Sementara X yang kita peroleh 5. Jadi X5 ini enggak kita pakai. Jadi perubahan penyelesaiannya yang mana? Cuma ada 2. Min 1 sama 3. Oke? Sehingga bisa kita tulis himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak ini adalah min 1,3. Artinya X-nya bisa min 1 atau X-nya bisa 3. Oke? Sip. Kita lihat contoh berikutnya. Lumayan kan? Karena ini agak sedikit sulit, biasanya kalau di ujian soal kayak gini cuma ada 1. Contoh berikutnya. Yang kedua, misalkan kita punya nilai mutlak X ditambah nilai mutlak X kurang 5 sama dengan 7. Oke, ingat apa yang kita lakukan? Ada 2 persamaan, ada 2 tanda mutlaknya. Yang pertama kita lakukan, kita buat dulu garis bilangannya. Ini kita nolkan dulu masing-masingnya. X sama dengan 0. Oke, ini nggak perlu diapa-apain lagi. Udah dapat X sama dengan 0. Kalau yang ini, X kurang 5 sama dengan 0, min 5-nya pindah kanan, jadinya X sama dengan 5. Oke, nah kalau kita buat garis bilangannya, maka kita akan punya 2 buah nilai X. Sesuai dengan nilai X-nya, maka 0 ada di kiri, 5 ada di kanan. Kita punya 3 daerah. Kirinya 0, tengah-tengah, ini daerah 1, yang tengah-tengah ini daerah 2, dan kanannya 5, daerah 3. Oke, kita mulai dari daerah 1. Daerah 1 ini ada di kirinya 0. X kecil dari 0 berarti kalau di sebelah kirinya 0. Kalau dia kecil dari 0, misalkan min 1, kalau kita masukkan ke dalam persamaannya, ya kalau X kecil dari 0, otomatis X kecil dari 0, X kurang 5, X-nya min 1 misalkan. Min 1 kurang 5 hasilnya negatif, min 6. Maka X kurang 5 juga kecil dari 0. Nah, karena dua-duanya kecil dari 0, maka nilai mutlak X akan ditulis sebagai min X. Oke? Ditambah nilai mutlak X kurang 5, karena X kurang 5-nya juga kecil dari 0, akan ditulis min X kurang 5. Oke? Sama dengan 7. Minnya kalikan dalam, min X. Tambah kali min jadi min. Min X, min kali min 5, plus 5, sama dengan 7. Min X kurang X, jadinya min 2X. 5-nya langsung pindah kanan. Jadinya 7 kurang 5. Ingat, kalau pindah ruas positif, pindah kanan jadi negatif. Berapa 7 kurang 5? 2. Min 2X sama dengan 2. Kalau ini kita bagi sama min 2, maka dapatnya X. 2 bagi min 2, min 1. X-nya min 1. Sekarang kita cek, benar nggak jawabannya? Kita maunya tadi X kecil dari 0. Dan kita dapat X-nya sama dengan min 1. Benar nggak? Min 1 itu kecil dari 0? Iya, benar. Oke? Kita dapat X yang pertama. Sekarang untuk daerah 2. Daerah 2, dia terletak antara 0 sampai 5.
0 kecil X kecil 5. Oke? Kalau dia terletak antara 0 sampai 5, maka akibatnya nanti, ya kalau kita lihat satu-satu, yang pertama yang di dalam tanda mutlaknya ada X. Maka X-nya itu akan bernilai positif, kan antara 0 sama 5. Misalkan X-nya 2, jadinya X-nya bernilai positif, atau X-nya besar dari 0. Kemudian X kurang 5-nya. X kurang 5, tadi kita ngambil X-nya 2. 2 kurang 5, negatif 3, kecil dari 0. Oke? Sehingga, kalau persamaan ini kita hilangkan nilai mutlaknya, X-nya besar dari 0. Maka nilai mutlak X kita tulis, ya X saja, nggak ada yang kita ubah. Ditambah, X kurang 5, kecil dari 0. Maka nilai mutlak X kurang 5 akan ditulis min X kurang 5. Oke? Sama dengan 7. X tambah ketemu min jadi min, kali yang dalam, min X, min ketemu min 5, jadi plus 5, sama dengan 7. X kurang X, habis dapatnya 5 sama dengan 7. X-nya nggak ada, lalu dapat 5 sama dengan 7. 5 itu nggak sama 7. Oke? Jadinya, ini nggak bisa kita ambil apa-apa, karena X-nya hilang. Jadi daerah 2, nggak ada X yang memenuhi untuk daerah 2. Sekarang, daerah 3. Kanannya 5, berarti X besar sama 5. Berapa contohnya? 6 misalkan. Kalau X-nya besar sama 5, maka yang pertama X-nya pasti positif, besar dari 0. Oke? Dalam tanda mutlaknya ada X, maka X-nya besar dari 0. Tanda mutlak kedua isinya X kurang 5, maka X kurang 5-nya juga besar dari 0. Kenapa? Kita ngambil X-nya 6. 6 kurang 5, 1, besar dari 0. Oke? Nah, sekarang tinggal kita ubah nilai mutlaknya. Nilai mutlak X, karena X-nya besar dari 0, tetap ditulis X. Tambah, nilai mutlak X kurang 5, karena X kurang 5-nya besar dari 0, tetap ditulis tambah X kurang 5. Oke? Sama dengan 7. X tambah X, berapa? 2X. Min 5, pindah kanan, jadi plus 5. 7 tambah 5. 2X sama dengan 12. X sama dengan 6. Kalau kita bagi 2, X sama dengan 6. Oke? Apakah 6 itu besar sama 5? Iya, benar. Oke? Kita cocokkan sama yang tadi daerahnya. Maunya X-nya besar sama 5, ternyata dapatnya X-nya 6. 6 itu besar dari 5? Iya, benar. Maka himpunan penyelesaian dari persamaan ini ada 2 buah. Ada min 1, lalu ada 6. Oke? Kita lihat satu contoh soal lagi. Contoh yang ketiga. Misalkan kita punya persamaan, berapa ya tadi soalnya? Nilai mutlak 6X kurang 12 dikurang nilai mutlak X tambah 8 sama dengan min 5. Oke? Ingat, yang pertama kita lakukan, masing-masing ini kita nolkan. 6X kurang 12 sama dengan 0. Min 12-nya pindah kanan. 6X sama dengan 12. Kalau sama-sama kita bagi 6, maka X-nya sama dengan 2. Yang kedua, X tambah 8 sama dengan 0. Kalau plus 8-nya pindah kanan, maka langsung dapat X sama dengan min 8. Kalau kita buat garis bilangannya, yang di kiri siapa? Min 8. Yang di kanan, 2. Oke, kita punya 3 daerah. Daerah 1 di kirinya min 8, daerah 2 antara min 8 sampai 2, dan daerah 3 ada di kanannya 2. Kita mulai dari daerah 1. Daerah 1 ada di kirinya min 8. Berarti X kecil dari min 8. Kalau X kecil dari min 8, akibatnya 6X kurang 12 akan kecil dari 0. Oke? Kenapa kecil dari 0? Ya, X-nya negatif. 6 kali negatif, ya negatif juga. Kurangnya 12, ya makin negatif dia. Oke? Terus, X tambah 8-nya berapa? Gimana? Karena X-nya kecil min 8, misalkan min 9. Min 9 tambah 8, min 1, juga kecil dari 0. Oke? Karena dua-duanya kecil dari 0, ini kecil dari 0, ini juga kecil dari 0, maka nilai mutlak ini kalau dihilangkan, dia jadi min. Oke? Nilai mutlak 6X kurang 12, karena 6X kurang 12-nya kecil dari 0, akan ditulis min 6X kurang 12. Oke?
kurang, dikurangi, ini kurangnya Kak bikin lebih besar, X tambah 8 juga kecil dari 0. Maka nilai mutlak X tambah 8 akan ditulis min X tambah 8. Oke, sama dengan min 5. Min ini kita kalikan dalam min kali 6X, min 6X. Min ketemu min 12 tambah 12. Terus kurang ini double, kurang ketemu kurang, ya jadinya positif. Kali X, positif X, positif kali 8, ya positif 8. Sama dengan min 5. Min 6X ditambah X, min 5X. 12 tambah 8, 20. Sama dengan min 5. 20-nya pindah kanan. Atau ini kita sama-sama kurangi 20 biar 20 di kiri ini habis. Kurang 20. Sehingga di kiri nanti tinggal min 5X. Min 5 kurang 20, min 25. Habis itu ini semua sama-sama kita bagi min 5. Min 5X bagi min 5X, min 25 bagi min 5, 5. Sekarang tinggal kita cek cocok atau tidak. Tadi kita syaratnya itu daerah 1 itu adalah X yang kecil dari min 8. X-nya nanti harus kecil dari min 8. Sementara X yang kita peroleh itu nilainya 5. Apakah 5 ini kecil dari min 8? Enggak, salah. Berarti ini enggak dipakai. Daerah 2 antara min 8 sampai 2. Min 8 kecil sama X kecil 2. Oke. Berapa contoh bilangannya antara min 8 sama 2? 0 misalkan. 0 itu ada di antara min 8 sampai 2. Kalau kita masukkan 0 ke dalam angka nilai mutlak yang pertama, persamaan yang pertama, 6X kurang 12. 6X kurang 12. Kalau X-nya 0, maka ini jadi 0. Kurang 12, min 12. Jadi nilainya negatif atau kecil dari 0. Yang kedua, X tambah 8. Kalau X-nya 0, 0 tambah 8, ya 8 hasilnya. Besar dari 0. Nah, karena 6X kurang 12-nya kecil dari 0, maka nilai mutlak 6X kurang 12 akan ditulis min 6X kurang 12. Oke? Karena dia negatif, kecil dari 0, maka nilai mutlaknya ketika dihilangkan, ada min depannya. Dikurangi, X tambah 8, karena besar dari 0, maka tetap ditulis kurang, ya X tambah 8. Ini Kak kasih kurung karena di depannya ada tanda kurang sebelumnya. Ini kurang yang ini nih. X tambah 8 tetap ditulis X tambah 8. Sama dengan min 5. Sekarang min ini kali yang dalam. Min kali 6X, min 6X. Min kali min 12 tambah 12. Kurang kali yang dalam, kurang X, kurang 8. Sama dengan min 5. Min 6X kurang X, min 7X. 12 kurang 8 berapa? 12 kurang 8, 4. Oke, 12 kurang 8, ya 4 ditambah 4 sama dengan min 5. Oke, terus min 7X sama dengan 4-nya pindah ke sana, jadinya min 9. Oke, atau 4-nya hilang gara-gara ini kita kurangi 4 semuanya. Kita kurangi 4, maka dapatnya 4-nya habis, min 5 kurang 4, min 9. Berarti kalau X-nya saja sama dengan min 7-nya kita bagi sama min 7, jadinya 9/7. Nah, sekarang tinggal kita cek 9/7-nya ini apakah masuk di antara min 8 sampai 2? Iya, benar. 9/7 itu kira-kira 1, sekian. Hampir 1,3. Jadi 1,3 ada di antara min 8 sama 2? Iya, benar. Dia memenuhi nilai X-nya. Oke. Sekarang daerah 3. Daerah 3 X besar sama 2. Kanannya 2. Oke. Kalau X-nya besar dari 2, akibatnya 6X kurang 12 akan besar dari 0. Berapa contoh X-nya yang besar dari 2? 3 misalkan. 6 kali 3, 18. Kurang 12, 6. Besar dari 0. X tambah 8 juga akan besar dari 0. 3 tambah 8, 11. Oke? Karena dua-duanya besar dari 0, maka kedua-duanya nggak ada yang kita ubah. Nilai mutlak 6X kurang 12, ya tulisnya 6X kurang 12. Oke? Kurang. Kurangnya ini ya, tanda kurangnya ya. Nilai mutlak X tambah 8 tetap menjadi X tambah 8. Sama dengan min 5.
Nah, kalau kita buka kurungnya, 6x kurang 12, karena ini di luarnya ada kurang, kurangnya ke dalam, jadi kurang x kurang 8, sama dengan min 5. 6x kurang x, 5x. Min 12 kurang 8, min 20, sama dengan min 5. Nah, biar min 20-nya ini hilang, maka berikutnya kita tambah 20. Kalau ditambah 20, 5x, min 5 tambah 20, 15. Terus biar jadi x saja, kita bagi 5. Kalau dibagi 5, x sama dengan 3. Nah, sekarang tinggal kita cek. X yang kita peroleh nilainya 3. Apakah 3 itu lebih besar dari 2? Iya, benar. Sehingga himpunan penyelesaian soal ini itu nanti adalah 9/7 sama 3. Ada 2 penyelesaiannya. Oke? Paham? Kita cukupkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.